warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pertama kita kali ini di Sumatera Join Ritual. Dibilang podcast nggak juga, dibilang talk show ya pastinya talk show lah ini. Ini adalah salah satu mata acara ya di YouTube-nya Depan Monitor. Sebelumnya terima kasih udah mampir ke YouTube-nya kita di sini. Dan jangan lupa subscribe biar kita semangat dan biar giri kita nambah ya. Karena ini masih pakai mic panggung, kita masih pakai hardcase gitar. Kalau kalian subscribe kan kita bisa naik nih. Ini jadi kondenser pakai Saramonic kita di sini. Ini kita nggak gini-gini lagi. Mungkin kedepannya bakal ada tumpeng ya. Mudah-mudahan itulah. Jangan lupa subscribe intinya. Nanti ada keluar tuh ting-ting nah. Gitu. Ini percuma nih kita ada mikrofon 4 tepuk tangan udah hadir di sini. Di Sumatera Join Ritual ini aku mau kasih tahu kalau kita menampilkan remaja-remaja berbakat dari Sumatera. Nah, ada remaja-remaja nih yang kalau di koran-koran tuh kayak rubriknya tuh community star. Ini kali ini di sini sekarang malam ini kita kedatangan salah seorang remaja yang mempunyai passion. Nggak tahu passionnya gimana, aku ngenerka-nerka aja di bidang sinema. Ada Adrian Aerovian. Benar namanya itu? Benar. Sineas pengen disebut apa sih labelnya? Sebelum menjawab aku pengen tahu dulu nih Sumatera Join Ritual ini apa ya? Nggak tahu. Namanya juga kita sama-sama tamu ya. Tapi kalau buat Bang Adri kalau pengen tahu ya Depan Monitor tuh awalnya tuh 2010 udah berdiri Bang. Oke. 12 tahun dari sekarang dan belum jadi apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ngapain selama ini kok Yur berdiriinnya? Maksudnya dulu tuh blog nih, jadi si Yuri itu kan zaman-zaman 2010 kan masih sekolah ya. Dia galau tuh suka nulis-nulis di blognya. Terus ketemu acara gigs, akhirnya dia nulis buat musik. Sampai akhirnya sekarang jadilah seperti ini, Depan Monitornya Yuri ini. Buat yang belum tahu jangan lupa follow Yuri di follow di Yuri Cherish ya. Kalau kalian pengen tahu, pengen komplain ke situ aja, jangan ke aku. Karena aku di sini cuma disuruh, apalagi Bang Adri cuma tamu. Bisa langsung ke Yuri Cherish. Jadi Sumatera Join Ritual tuh kayaknya kita pengen angkat Sumatera ya Yuri. Pengennya seperti itu, pengen ngangkat yang ada di jalan-jalan Sumatera lah. Karena kan ada Peace Burger tuh di situ, ada bakmi gumi, ada nasi uduk bakmi, ya terus habis lah. Belok kiri dikit Nantongga. Ada menanti di situ menanti. Masuklah ke sini aku sebut-sebut tadi kan. Kalau nggak di blip nih. Kembali ke Bang Adri ini pengen disebut apa sih? Pilihannya apa aja? Sineas, seniman, entrepreneur. Mana kira-kira Bang Adri pengen disebut apa? Adrian aja kali ya. Aku nggak suka pakai label. Oh nggak suka pakai label-label. Ya. Aku dapat info dari tim kreatif kita yang cuma 2 orang ini. Banyak ya? Banyak banget. Pantes ini rekrutmennya gila kemarin nih ke Lina Job Street aja pusing nih. Ya. Katanya pendiri sebuah movement bernama G-Move, G-Move. Boleh cerita Bang Adri sebelumnya apa tuh G-Move? Sebenarnya G-Move itu tempat kita main-main sebenarnya sih. Main-main dalam hal artian kita membuat sebuah pergerakan yang gerakannya fokus ke media audio visual. Oke. Kita bergerak kebetulan anak-anak yang mendirikan foundersnya G-Move ini aktif di perfilman, jadi kita ingin sharing ilmu ke teman-teman, ke pelosok-pelosok lah untuk menggalakkan semangat pergerakan film lah biar rame dikit lah. Film-film di Riau. Establish dari tahun berapa? Kita baru itu, tapi sebenarnya konsep kami berpikir sebuah pergerakan itu harus dimulai dengan landasan yang kuat biar enggak ejakulasi dini kali ya, langsung cepat turun lagi semangatnya langsung turun enggak kita fokus dulu ke pilar-pilar apa dulu yang pengen dibentuk dari pergerakan ini. Jadi kita fokus di situ, kita bangun dan akhirnya kita sepakat kita bentuk gerakan mulai aktif itu di bulan April 2022. Jadi kalau G-Move ini rekrutmen tertutup atau rekrutmen terbuka? Yang pasti pintu G-Move itu selalu terbuka untuk yang datang dan pergi sih. Ada kurasi nggak misalnya, ini so asik nih nggak bisa gitu ya bagaimana? Kan ada tuh beberapa yang eksklusif nih kita bertujuh aja atau berenam aja gitu. Apa kalau sebuka sebanyak-banyaknya diterima? Diterima, aku buka bakal sebanyak-banyaknya diterima. Selebih kalau masalah seleksi alamnya nanti tuh ya. Attitude problem ya itu ya balik lagi lah, jangan dahuluin alam deh.
Ya sosial medianya di mana kalau boleh kita tahu nih Gmove ini? Gmove ya? Gmove mumpung masih sepi-sepi nih sosial media kita, jadi mungkin teman-teman kalau pengen tahu, walaupun kita juga belum kasih banyak informasi yang tahu, tapi bisa di follow di Instagram kita di Gmove 3 Gmove 3. Kita nggak dapat akun yang seksi karena kayaknya nama Gmove ini pasaran. Oke. Iya, iya, Pasaran iya, jadi iya, banyak, iya. makanya ada yang bilang apaan sih gerakan Gmove ini, oh ini gerakan korporat nih yang ngasih gini padahal kita enggak. Iya, 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 Enggak. iya, iya, iya. Kenapa nggak milih nama yang lebih etnik gitu biar nggak kepikiran kayak Cinemas Roja gitu loh? Asik. Iya. Iya, asik ya namanya. Cinemas Roja. Feminimnya dapat gitu. Iya gitu loh. Dapat. Iya benar-benar. Cinemas Roja. Jadi nggak mungkin sama tuh di Instagram tuh. Enggak Iya. mungkin sama. Tapi kita tinggalkan lu Gmove, kita akan kembali nanti. Kita akan berbicara soal Adriannya. Berarti latar belakang pendidikan ada sinema gitu atau umum tapi passionnya di movie apa gimana? Latar pendidikan di film, di sinema. Di salah Boleh satu- disebut alma maternya nggak apa-apa? Boleh disebut. Boleh dong. Kita di kampus Cikini 73, Wah, IKJ. KJ. Itu ngambil film. Mayor saya di saat itu penulisan skenario, dan kebanyakan juga aktifnya sebagai penulis skenario. Lanjut dari IKJ, nyambung lagi untuk sarjana, ambil magisternya di kampus Kuning di Depok. Oke, ya. Itu di magisternya jurusan? Agak melenceng dari film. Apa itu? Ini lebih ke pilihan Filsafat apa? filsafat sih enggak, tapi lebih ke inilah ke Perikanan, Wak. ke budaya. Tapi Oh, budaya. fokusnya kita ke tradisi. Kalau saya fokusnya ke tradisi. Sudah selesai berarti S2-nya? Sudah selesai dari tahun 2015. Tumbuh sebagai anak muda yang yang tertarik di sinema itu siapa yang mengenalkan gitu? Atau emang nyari sendiri aja ternyata di sinema nih jalanku nih gitu? Tertarik di sinema itu ketika pertama kali diajak nongkrong tuh sama bokap sama ayah, nonton film di bioskop, apa namanya bioskop di samping RRI itu, Dwi Santika Santika. Iya, Santika dulu bioskop, sekarang Di udah bioskop, jadi mall ya. Sekarang udah jadi apa? Mall dan nggak klub tahu. ya. Yuri sering ke klub di itu, bioskop BTW. itu. Sikat. Iya. Di bioskop film pertama yang saya tonton itu justru film Indonesia, film Fathahilah. Nah, di situ kepo nih kan. Tahun berapa tuh Fathahilah tuh? Di tahun 97, Iya, 97. 97-96 lah ya. Jadi emang film-film kolosal tertarik kolosal. pertama. Itu langsung ini kayak jalan nih atau baru mulai tertarik aja? Baru untuk mulai tertarik pasca setelah SMA, justru balik lagi minat, kan dulu memang suka nulis. Terus mulai labil, SMA lulus, milih kuliah di mana, ya aku nembak, sempat berapa masuk universitas di Fakultas Hukum. Kayaknya di hukum nggak cocok deh, karena aku mikirnya hukum tuh kayaknya semuanya berasal dari kitab-kitab undang-undang aja deh. Belajar situ aja. Terus Iya. Tekstual ya. iya terlalu Sangat tekstual, dan aku pilih ke jalur seni di IKJ. Aku milih di IKJ. Jadi di film awalnya aku pengen masuknya itu seni rupa justru. Oke. Seni rupa karena niatnya pengen jadi komikus. Oke. Ya kan? Benny Jadi Mica dari bisa IKJ juga ya? IKJ. Benny Mica dari IKJ juga. Taunya jebol-jebolnya di film ya udah terjun dan basah di film, akhirnya back to home ke Pekanbaru. Best movie all time deh. Best movie of all Time. Oke. Like Father Like Son itu Hirokazu Koreeda. Itu film Jepang tentang ceritanya tentang anaknya ketukar. Itu menurutku yang ku jadiin patokan atau kiblat sejadah. Sejadah kan kiblat Ya pokoknya patronnya itu patron. ya. Nah, yang Patronnya kalau The itu Like untuk Father, luar, Like Son ya. kalau luar untuk itu, kalau yang di dalam terakhir aku kagum sama sosoknya Mas Garin. Aku menyukai film Kucumbu Tubuh Indahmu. Oh, itu sempat dilarang tuh. Iya. Di sini cuma sekitar 2 hari di take down filmnya kalau nggak Itu salah. gila. Itu Tapi nggak aku, ada sempat di Pekanbaru yang nonton itu. aku kayaknya nonton film itu kayak langsung tuntas nih, film kayaknya udah ada di sini semua deh. Lengger bukan ya? Tentang Lengger bukan? Mm-mm. Tentang Lengger ya. Keren banget tuh filmnya. Semoga bisa kita nonton secara masif ya. Kucumbu Tumbuh Indahku. Tapi kalau di IMDb tuh suka ngikutin nggak IMDb tuh skor-skornya gitu kalau nonton film? IMDb itu kalau nggak salah itu lebih ke ini ya, ke fans ya, yang ini yang penonton. Iya, fan review. Fan review sama kayak Rotten Tomatoes. Rotten gitu. Tomatoes ya. Tapi kalau di IMDb best movie all of all time-nya ini apa tuh ya? Forrest Gump. Bukannya Shawshank Redemption?
Shawshank, oh ya Shawshank. Shawshank Redemption. Forrest Gump lagi Forrest tiga. Gump, ya. Shawshank Redemption. Boleh ditonton tuh, dicari teman-teman tuh. Ya yang disebutin Adrian dari tadi, yang disebutin aku juga dari tadi itu kayaknya tuh roots-nya ya kalau Iya. kita mau menikmati film tuh. Like Father Like Son, Shawshank Redemption itu penjara ya maksudnya. Iya, Shawshank Redemption. Penjara, cara menyelesaikan dari penjara. Terus kalau Forrest Gump tuh tentang orang ini, orang yang ada disabilitasnya ya. Iya. Tapi akhirnya dia bisa menemukan jalannya lah, arrive dia di situ. Tapi kalau sejauh ini keterlibatan di dunia film udah berapa produksi diskografinya Adrian sendiri? Baik itu film indie, baik itu dokumenter dan lain-lain lah. Apa aja yang udah dilalui? Kalau dalam filmografi kayaknya namaku itu bahkan tidak ada di beberapa film produksi karena dulunya gue cupu bang. Gue lebih memilih untuk kita di balik nama anonim deh, sembunyi di balik nama anonim. Jadi asal nomor rekening nggak beda gitu. Ya. Jadi kalau masalah film-film kebanyakan ada sekitar berapa ya? Kalau sebut jumlah aja. Layar lebar itu ada sekitar 4. Terus kebanyakan film indie yang ku suka terlibat itu belasan lah sampai lah. Scriptwriter tuh ya? As scriptwriter, as producer. Ada yang bilang kalau scriptwriter itu kalau kita udah nulis nih, kita serahin ke sutradara, itu bukan milik kita lagi, bener gak sih? Jadi bisa diacak-acak atau bisa diubah-ubah gitu. Sebenarnya sampai film gitu juga. Ketika film itu udah publish, udah tayang, itu bukan miliknya lagi, kecuali hak cipta ya. Tapi itu udah milik penonton untuk menilai. Berarti kita udah pasrah aja nih, seandainya dirubah dengan sangat jauh gitu nggak apa-apa? Oh, nggak. Kalau maksudnya di skenario ya? Iya, maksudnya jadi agak gini nih gitu. Paling ya nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu jauh ya. Berarti banyak pertimbangan. Ada batasnya juga ya. Batasnya. Untuk kita orang awam nih pengen tahu, karena kita dengar gosipnya seperti itu. Tapi kalau masalah G-Move sendiri, premisnya kenapa mendirikan itu? Premisnya. Jadi kebetulan aku anak hilang nih di Pekanbaru, jadi aku pengen ngelihat lagi setelah lama di Jakarta, balik ke Pekanbaru, pengen ngelihat lagi nih siapa yang senada sama gerakan, sama passionku. Ternyata ada komunitas-komunitas. Nah, pergerakan dari ada komunitas banyak ya, iya, ada banyak, ada sekitar 83 ya kalau nggak salah. Kita lakukan pemetaan seperti itu. Banyak komunitas banget. 83 ya? Banyak banget, tapi sayangnya kayaknya ada perbedaan mindset antara saya menganggap sebuah film sama teman-teman komunitas menganggap sebuah produksi film. Tapi nanti deh aku ceritain deh. Karena itu mesti hati-hati sih aku ngomongnya, takutnya beberapa teman akan tersinggung gitu. Iya, nggak apa-apa, yang penting kan sama-sama tujuannya sama, kita ingin menyemarakkan lah geliat-geliat menguatkan ekosistem ambience sinematik di Riau. Iya, itu dia. Nah, ini episode pertama tapi aku udah diginiin katanya mau ada iklan katanya, iklan YouTube ya. Kalaupun belum apa masuk nih? Ini iklannya yang kredit itu ya? Iya, yang kredivo gitu. Ada kami tapi karena, gitu ya. Karena monetize belum, jadi iklannya kita download, kita satukan dengan file ini gitu loh. Jadi kayak kalian nonton ini terus tiba-tiba jadi iklan, kalian nggak bisa skip karena itu bukan iklan dari YouTube, emang kita aja yang ngedit masukin iklannya ya. Jadi itulah, jangan kemana-mana, tetap di Sumatera Join Ritual. What is this? Kipas angin kosmos, what is this? Satu kipas nempel di kipas nempel di dinding, nempel di meja, nempel di lang. Kipas angin kosmos, what is this? Satu kipas nempel di kipas. Ma? Wades des, satu kipas nempel di kipas. Ya, balik lagi di Sumatera Join Ritual. Buat yang baru bergabung, enggak juga sih. Pasti udah dari tadi bergabungnya. Ada ini enggak sih? Ada jingle-nya gitu. Harusnya ada. Nanti kita minta biayanya lah ya. Biaya maintenance-nya. Sebelumnya Bang Adri kan ini nih art banget nih. Gimana studio kita? Biasa aja atau jelek? Pilihannya 2. Biasa aja atau jelek? Ya masih bisa di-upgrade lah. Masih bisa di-upgrade, itu kata-kata yang sangat normatif. Ya. Ini jadi buat yang belum tahu, ini studio kita terletak jauh di luar Pekanbaru dan butuh perjuangan ke sini, dan bisa dilihat di sini ada banyak benda-benda yang didapatkan melalui perjuangan. Nah, tuh ada piringan hitam tuh. Wah, keren tuh ya. Terus ada jam. Ini biasa aja ya sebenarnya, ada jam. Buat yang pengen jasa seperti ini aku promo nih, yang motion art begini, ada frontline web design gini, bisa dihubungin ke saya.
Nah, saya bisa bikin gini-gini, gampang. Langsung. Iya, ini PC game. Langsung. Sekarang warnet tuh namanya Cyber Cafe. Nah, ini contoh PC gaming buat yang pengen game-game ya. Oh, Ada bisa gitar main juga. Minecraft di situ ya. Iya, Minecraft. Ada botol minuman keras di atas kalau kelihatan berarti yang punya nggak terlalu bagus agamanya ya. Ya, makanya dia kayak gini. Yang punya rumah ini maksudnya ya, bukan saya, bukan Mang Adri juga ya. Kembali ke Jimove. Iya, siapa suruh kami ke sini? Ini menilai moral juga di Iya, moral, Bro. di sini ya. Moral story-nya ada, Bro. Ini rumah di Tengku B. Ini Harapan Raya. Kesini loh, demi ini loh ya. Ngerepotin ini, makanya harus di roasting ya. Kalau teman-teman seandainya kita sukses nanti kita punya multicam. Di sini ada kursi pangkas ya. Entah apa gunanya juga nih. Nih, Bang, orang muda. Ini absurd banget. Iya, absurd banget kan. Orang muda kelebihan uang yang dibeli aneh-aneh memang. Yang punya ini masih muda dan aneh-aneh yang dibeli sama dia. Nggak ngerti aku nih. Terus produsernya HP-nya downgrade tadi aku ketemu. Pertama kali iPhone 12 turun sekarang iPhone 3 ya. Oh ya, Mito Limbat. Boros dia, gaya hidupnya boros. Hedonitas. Nah, Hedonitas dia setiap hari dugem di rumahnya sendiri. Iya. Tapi kalau Bang Adri sendiri sebagai seorang seniman ya, me time-nya ngapain? Kan orang-orang sipil nih kayak kita nih, kayak saya misalnya, me time-nya nonton film. Kalau orang-orang film me time-nya ngapain? Apa healingnya gitu, nyantainya gitu? aku malah udah lama nggak nonton film. Film terakhir apa yang ditonton? Astaga. Kucu-kucu Hotahe. Oh ya? enggak, terakhir bawa anak itu kita mungkin nonton film apa? Doctor Strange ya, Doctor Strange. Oh, Dokter Andes. Tidur gue. Itu karena filmnya apa? Apa Enggak, sih? kayak emang enggak, kayak aku tipe film yang picky. Oh, picky. Pernah nggak apa namanya? Film baru selesai, baru belum berapa menit udah keluar gitu. Cabut gitu. Sering banget kayak gitu. Paling cepat Ya kadang berapa makanya kadang orang istri nanya yang ngomong suka nyeletuk gitu kan. Ya udah kalau kamu mau nonton film ya usahain jangan dengkur deh atau apa gitu. Oh, tidur beneran? Dibolehin tidur. Oke. Ya gimana? Ya belum menjawab sih sebenarnya kalau orang film me time-nya ngapain? Aku me time-nya kebiasaan karena aku suka mengenal hal-hal yang berbau akar, jadi aku membaca buku-buku. Aku perlu mengenal, aku udah lama tinggal di Jakarta, balik ke Pekanbaru, aku kayak ngerasa asing, jadi aku coba belakangan ini membaca semua buku-buku mengenai Melayu. Oke. Wah, ada yang menarik nih karena sebenarnya Jimove sendiri ada payung di atasnya sendiri namanya adalah Al Foundation ya. Iya, Al Foundation itu bentuknya kayak semacam yayasan Yayasan Arung Lintang Rio. Tapi biar keren aja kita nyebutnya Al Foundation. Al Foundation, oke. Al Foundation ini boleh diceritain mengenai Al Foundation? Enggak lah. Atau Boleh. nanti aja kita simpan. boleh. After credit aja. Ada nggak kayak post credit kayak Marvel itu kan biasanya kan ada tuh yang Oh, after credit epilog, gitu kan. epilog. Iya. Ada epilog ya. Bisa Di tuh kayak podcast cuma 30 menit dipertimbangkan. ada epilog lagi ya. Al Foundation boleh diceritain, Bang Adri. Itu sebuah yayasan yang fokus bergeraknya di bidang penelitian, pengembangan dan perawatan. Litbang. Semacam itu, tapi fokus kita ke seni dan budaya Melayu Riau pada khususnya. Oh, berarti Al Foundation tuh ada 2 sub-nya lagi, Jimove dan Di satu Al Integrated itu lebih fokus ke penelitian dan pengembangan. Jadi kita ngumpulin semua cerita-cerita. Saat ini kita coba mengumpulkan, kalau mau kasih spoiler, kita dalam satu proyek pengerjaan mengumpulkan hantu-hantu atau yang tercipta dari folklore. Oke. Jadi cerita-cerita rakyat yang Kita mau kumpulin, Mistis-mistis ya? kalau bisa kita alih wahanain. Mungkin bentuknya adalah komik atau film sendiri. Bikin seru tuh. Karena saking pluralnya Indonesia, setiap kabupaten aja beda-beda tuh cerita pasti. seremnya. ya. Ada nilai-nilainya juga dan itu yang pengen kita tampilkan. Kalau masalah Alphagrade itu fokusnya, kalau G-Move itu lebih ke urban style-nya. Jadi kayak kita coba melihat pergerakan komunitas-komunitas film di Pekanbaru ini yang
mohon maaf saya pribadi masih memikirkan masih bergerak secara sendiri. Oke. Masing-masing gitu kan, masing-masing. Memang sih itu semangat kolektifan yang ada, tapi G-Move ini mencoba hadir untuk merangkul teman-teman komunitas, memberikan mereka panggung untuk menayangkan layar film-film mereka yang mungkin belum ada kesempatan untuk publik. Oke. Makanya aku coba melihat acara-acara komunitas film ini bikin mereka produksi film, mereka screening di tempat mereka sendiri, mereka atur, dan penontonnya mereka lingkungan mereka aja, circle ya kan. Tapi seharusnya kan film kan sampai merata ke bawah ya. Betul. Niatku adalah seperti itu melihatnya. Nah, kalau udah jalan masing-masing di sini, yang ada nanti rasa saling kompetitif dan ada kurangnya rasa kurasi. Oke. Tipe- Quality control. Yes, masalah kuratorial itu juga jarang. Nah, G-Move mencoba menjadi rumah itu, menjadi wadah itu untuk mereka datang, kita tampilkan layar-layar mereka, kita bawa keliling film-film yang mereka kita sebarkan, karena di film itu kan ada sebuah nilai gagasan atau doktrin ya yang disampaikan. Sorry, tangan suka kayak gini nih. Iya. Itu nutupin muka nggak atau Enggak apa-apa. enggak ya? Enggak apa-apa. Apa kalau nutupin muka gini ngomongnya masih oke nggak ya? Ini aku ngomong Ya sama nggak oke Fakih dong gini. kalau udah gini dong. Nanyanya lagi. Kalau udah gini ya nggak oke. Kalau gini mungkin oke. Udah gini nggak ada ngai mukanya. Ini Iya. minumnya nggak ada ale-ale gitu. Iya. Ini granita. Iya. Dan kalau ngomongin masalah tadi, yang menarik adalah mengangkat cerita folklore hantu-hantu ya. Itu rencana kita lagi ngeproduksi gitu sama temen, ada namanya Alfi. Nah, ini seorang peneliti juga. Kita coba berkolaborasi, ayo dong kita nangkap hantu deh ceritanya ya. Maksudnya kayak gini, kalau masalah kenapa kita ngangkat hantu, karena cerita-cerita yang semacam itu tuh keluar dari tuturan lisan. Ketika dari tuturan lisan itu turun-temurun dipercaya, setidaknya itu ada nilai terhadap penciptaannya. Misalnya nih, ada satu hantu namanya, misalnya kita sebut namanya Pluk. Pluk ini Tulisannya? PLUK. Oh, PLUG. Kalau PLUG colok. Colok langsung. Iya. Plug and play. Pluk. Seniman banget nih obrolannya. Kalau colok-colok langsung traveling pikiran. Pluk, PLUK. PLUK. Nah, kenapa karakter hantu ini, setan atau jin ini hadir gitu? Tentu ada proses penciptaannya untuk menakut-nakutin orang kah, gitu kan? Oke. Ya kan, misalnya nilainya adalah Peluk ini, anggap aja ya, misalnya kita butuh penjelasan lebih lanjut. Peluk ini penghuni hutan, jadi emaknya ngomong ke anaknya, jangan masuk hutan ketika maghrib, pulang nggak boleh di dalam hutan. Oke. Kalau nggak ntar diganggu sama si Peluk, misalnya kayak gitu. Nah, ternyata Peluk ini punya nilai sendiri kan, maksudnya kebaikannya sendiri kan. Kebaikannya itu adalah menjaga kasanah hutan. Kita mencoba mengangkat nilai-nilai yang terlabel jadi anti hero loh, padahal hero. Aku nggak tahu ya, mungkin agak tersesat pikiran, tapi aku coba balikin mindset yang seperti itu. Jadi kayak point of view dari yang berbeda gitu ya. Kayak misalnya beberapa orang udah stereotipnya begini nih, kita coba ambil angle lain. Nah, aku pengen ngelihat ada nggak nilai yang bisa jadi kearifan buat sekarang ini. Sekarang kan Melayu, aku ngelihatnya kok kusut-kusut aja nih, perseteruan di mana-mana kan. Iya. Semuanya nyamar jadi hantu, padahal hantu-hantu yang ada di cerita-cerita lisan masyarakat Melayu Riau ini punya nilainya kearifan sendiri. Nah, kearifan itu kalau nggak bisa kayak gitu lah semua rata-rata pekerjaan nilai. Tapi itu masih proyek jangka panjang, itu kayak sampai setahun ya, karena formatnya nanti kita bentuknya buku dan ensiklopedia. Oke, Pak. Pada akhirnya mungkin kita tahu ada film bioskop yang sukses sekali kemarin ya, KKN di Desa Dancer waktu itu ya. Di Desa Cheerleader ya. Viewernya gila. Maksudnya folklore ini sebenarnya barang yang bisa banget dijual, Bang Adri ya. Bisa banget dijual ya. Nah, masalahnya kita nggak mau jualan ya. Oh, nggak mau jualan malah. Karena G-Move itu dia kita sepakat kita nggak ada hal-hal yang berbau dengan Komersialisasi. Wah. Ini yang kita cari, kiri banget anaknya. Maksudnya dia ngambil minum tadi kidal. Emang kidal. Emang kidal. Ya, kan bener. Ini saya benerin lah. Berikut ini kita akan kembali lagi untuk sesi ketiga, dan berikut ini kita akan langsung putarkan. Ini sesi 3 ada iklan. Ada iklan. Tadi kan ada iklan. Judi slot itu ya, judi slot. Iya.
Super win. Ya. Tadi iklan Essenza ya, sesuai janji dari putar tadi iklannya. Terima kasih yang sudah muterin. Untuk iklan sekarang nih, iklan judi slot. Jangan kemana-mana, tetap di Sumatera Join Ritual. New era star, modelnya keren, kualitasnya terjamin. New era, nyaman digunakan untuk semua orang. New era style, terbukti yang terbaik. Balik lagi di Sumatera Join Ritual. Tadi kita udah nonton iklannya seru banget Bang. Jadi jangan lupa kalau teman-teman ada uang lebih. Ya ada uang lebih sedekah ya, jangan judi, nggak bagus judi. Nggak bagus. Sedekah itu pintu rezeki ya. Wih, membersihkan dosa-dosa kita. Sedekah tuh bagus dan banyak sekarang tuh orang sedekah di hari Jumat berkah. Nih, aku sekarang lagi megang CD Tenderloin ya. Ini adalah salah satu band Pekanbaru yang sudah merilis. Itu serius Tenderloin namanya. Namanya Tenderloin. Well done apa gimana? Ini apa medium rare. Medium Rare. Salah satu band Pekanbaru yang sudah merilis album. Albumnya udah dijual dan di sini kita punya agak-agak sekitar 40. Nggak disebar-sebar, agak aneh beda. Habisnya Eksklusif, limited. Oh limited. Nih garage rock ya? Garage rock nih alirannya. Oke, siapa tahu mungkin ada di luar sana sinias-sinias yang mau menjadikan original soundtrack mungkin. Yoi. Kalau motion picture atau original soundtrack sukanya paling the best di film apa tuh Bang kira-kira? Bang? Aku Marlina. Pembunuh 4 babak. Iya. Wah, gila tuh. Itu keren tuh. Iya. Itu di festival apa menang? Kalau nggak salah di luar ada menang apa gitu kan saya. Aku nggak jelas banget itu. Kayaknya banyak sabetan deh gak gelar. Yang mayatnya di dalam rumah itu kan Yes. berhari-hari kan. Sama itu film itu. Syutingnya di mana tuh ya, Bang? Di Flores. Sumba ya. Sumba. Ya? Tempatnya Sumba. kakak Miras. Nah, lagi-lagi ada rekomendasi dari obrolan ini, Marlina pembunuh dalam 4 babak ya. 2017 salah satu film the best juga tuh. Tadi kita udah ngomong soal banyak hal, tadi udah sejarah G-Move, terus ada kita ngomongin tadi apa satu lagi yang di bawah Al? Apa ya? Oh, Integrated. Al Integrated. Integrated. Itu proyek Multi Years yang secara premis tuh sangat-sangat unik. Kita doakan mudah-mudahan berhasil langkahnya Bang Adri dan teman-teman ya. Nah, aku ngundang buat teman-teman yang lain buat collab sih untuk itu, karena kita juga membutuhkan teman-teman komunitas untuk kayaknya ada di komunitas-komunitas kayak gitu yang sukanya nangkep kisah-kisah urban kayak gitu. Oke. Iya. Tapi sebagai orang yang baru banget pulang ke Pekanbaru lagi ya, setelah lama di luar gitu, apa sih yang menarik dari kota ini? Gitu. Versi Bang Adri ya, setelah balik gitu loh. Kayaknya yang menarik aku belum jumpa banyak, tapi justru Lu udah di briefing lo biar ngomongnya bagus-bagus lo. Nggak, tapi justru yang menarik buatku adalah gimana aku menyesuaikan. Bukan menyesuaikan sih, aku membaca, aku memetakan gimana sih sosial, gimana sih pola pikir sosial masyarakat di sini, anak-anak muda, apalagi fokusku kan adalah ke anak muda ya. Aku mungkin akan jarang melibatkan yang senior karena mungkin saatnya, karena sifat dari G-Move ini juga yang Al Foundation ini justru ingin melakukan regenerasi walaupun kita masih muda-muda, tapi kita ingin menciptakan regenerasi, jadi tidak berhenti lah. Kalau sekarang ini aku ngerasa itu stuck loh. Oke, lost generation. Lost putus generation. ya. Jadi itu yang menurutku yang menarik. Jadi gimana PR? Sebenarnya Adrian tuh tipe orangnya kayaknya suka ngerepotin diri sendiri. Oh, bisa gampang nih. Iya. Tapi dicari-cari aja biar susah. Jadi kayak misalnya ada jalan yang mudah, ya aku lebih milih yang rumit-rumit aja deh. Sadar berarti. Sadar dan aku seneng ngelakuin yang kayak Oh, gitu. emang yang begitu tipenya. Contoh-contoh salah satu aktivitas yang Bang Adri malah memilih langkah yang sulit padahal ada yang gampang. Ini ke alamat ini aja. Ke alamat ini aja itu aku milih muter-muter dulu. Oh, emang sengaja? Emang sengaja biar nyampe di sini tuh mikirnya, oh kayak gini nih perjuangan ke depan monitor. Segitunya effort gue nyampe ke sini biar gitu loh. ingat ya. Biar ingat ya. Biar inget Iya. perjuangannya susah dengan sampai ke sini nanti yang nonton. Itu bisa masuk, itu placement mobil-mobil tuh bisa masuk perjalanan kan. Iya, mau buat tadi iklan, dibikin iya. pakai action cam gitu di Iya. kepala Bang Adri ditaruh jadi setir depan. Kayak motovlog. Tapi secara kultural sendiri Pekanbaru termasuk bagi Bang Adri ya yang gampang nerima perubahan atau yang agak saklek? Justru yang gampang tapi nggak menyaring kayaknya ya. Jadi kayaknya banyak yang tersesat. Aku pandanganku ya Pak Novi, boleh dong aku ngomong secara subjektif. Aku mikirnya banyak yang tersesat gitu loh. Misalnya kayak aku melekat sama ilmu film. Aku memahami, aku orang mungkin orang yang beruntung dapat
pemahaman mengenai ilmu film. Nah, aku mencoba membandingkan dengan cara-cara kerja di sini. Bahkan komunitas ini mungkin salah mengartikan nama komunitas. Komunitas banyak yang aku ngelihat di sini tuh justru berubah tidak menjadi suatu pergerakan yang kolektif atau kolaboratif, tapi lebih ke mereka lebih mikirin jadi berubahnya ke PH gitu, ngerti nggak maksudnya? Oke. Jadi kayak home production gitu loh. Oh, jadi Sayang loh. agak besar sedikit langsung arahnya ke komersialisasi. Yes, nah mestinya enggak, mestinya itu pergerakannya ya itu komit karena ujung-ujungnya apa? Kita balik lagi ke akar rumput kita. Lu bisa besar tapi lu tahu melangit-langit itu tapi lu nggak sadar akarnya gimana dong hidup lu gitu loh. Betul. Jadi Nah. roots-nya dulu kuat. Ruth, nah aku melihat lagi dengan cara skema mereka memproduksi misalkan mungkin aku belum melihat secara langsung tapi ternyata banyak manajemen produksi yang namanya juga independen ya, kolektif Betul. kolaborasi, mereka lebih tidak mementingkan unsur gitu. Tapi bagiku untuk kita ngelihat 10 tahun lagi kita kayak perlu deh menerapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi biar gagasan yang tema-tema anak-anak komunitas film ini karya-karyanya oke-oke semua. Oke semua, mungkin karena aku udah lama nggak mengenal Pekanbaru, terus aku ngeliat kisah-kisah yang ditampilkan di situ bagus-bagus, tapi sayang tidak terkemas dengan baik. Nah, Sistematis aja, kurang sistematis apa gimana? iya, dan ketika kecenderungan yang buruk itu adalah ada pemahaman mengenai anti kritik. Oh, Jadi kalau kita mengkritik ini pemahamannya itu cara gue gitu. Jadi kayak merasa defensif dan menganggap kritik itu adalah sebuah cacian. Sebenarnya enggak. Itu jarang ada kritikus. Bahkan kemarin aku dapat info bahwa penulis di Pekanbaru siapa namanya itu ya? Dia dapat FFI katanya, nominasi FFI untuk kritik film. Nah, aku salah satu gerakan G-Move itu adalah ingin menyadarkan bahwa nilai kurasi itu justru lebih tinggi untuk dalam film, untuk mengimprove atau mengupgrade lah pengetahuan mengenai padahal kalau fungsi kritikus itu sebenarnya sangat besar ya Besar dalam industri banget, ya. besar banget. Dan menentukan hidup matinya Yes. si sineas gitu loh. Iya. Keren. Terus contohnya kayak pernah nonton Love Guru nggak bang? Love Guru 2008. belum. Mike Myers setelah itu kan karir filmnya betul-betul selesai gitu loh, dari Austin Powers, Shrek, habis Love Guru betul-betul selesai si Mike Myers-nya gitu. Dan emang gara-gara IMDb, Rotten Tomatoes dan lain-lain itu, Yes. dan emang filmnya jelek juga gitu. Dan aku rasa di lokal juga perlu ada kritikus lokal juga yang memang independen ya Yang mestinya independen. dan objektif. Itu kayak kurang terlaksana. Nah, aku pengen coba, maksudnya G-Move ini ingin melengkapkan, tapi wajar sih setiap gerakan itu ada yang rasa sentimen atau gimana, tapi Apalagi yang baru ya. percaya deh kami besar dengan sentimen gitu. Oh, kayaknya itu di seluruh bidang seni ya, mau musik mau apa, fungsi Ya, kritik itu penting. penting banget. Asal bener-bener objektif, nggak merempet-rempet ke individu atau apapun itu. Terdekat mau bikin apa, Bang Adri? Rencana G-Move pengen launching itu kita ngadain sebuah pemutaran yang bisa diakses sama masyarakat tanpa memandang kasta sosial, karena G-Move aku berpandangan bahwa film itu nggak harus masuk ke bioskop gitu loh. Oke. Atau film itu harus masuk festival. Gimana ya, aku udah ngerasain yang kayak gitu-gitu. Seorang filmmaker masuk ke festival dibentangin karpet merah, gila itu lu glamor banget sih. Ya kan? Anjir, ini glamor banget, kesan kelas, apalagi lu datang dengan fashion yang dress code, wah, pakai jas, pakai kebaya unyu-unyu gitu kan. Wah, Nggak ada yang datang ke festival film pakai celana training tuh, nggak ada. nggak ada. Jadi aku mikirnya seharusnya film itu masuk ke, nggak ada memandang itulah status sosial seharusnya ya, sehingga film itu bisa dinikmatin bahkan ke pelosok-pelosok. Nah, program G-Move yang akan dalam waktu dekat adalah kita akan keliling ke pelosok-pelosok, mau itu ke Pulau Padang kek, mau itu ke desa mana kek, itu kita sasar dan kita bentangin film teman-teman komunitas yang mau diputarin di sana. Kita nikmatin lah film ini, jadiin seni rakyat lah. Itu kayak aku berpikir, kayak aku ngelihat Bakhtiar Siagian itu salah satu sineas filmmaker eranya Sumanjaya, cuma sayangnya doi lekra. Oke. Jadi semua tentang dia tuh harus dihapus. Nah, caranya Bakhtiar Siagian seperti itu, untuk menyebarkan semangat film. Niatnya bukan cari penerusnya, memang sih penerusnya, tapi penerus yang paling kecil dicari, jadi bocah-bocah. Jadi anak-anak SD SMP didoktrin mengenai seni, terakhir ini kan seni film. Jadi misinya tuh sebenarnya menghilangkan eksklusivitas. Ya, aku memandang film seperti itu, tapi teman-teman aku sadar dalam berkarya itu pasti ingin, semua orang butuh panggung men ya kan, eksistensi itu perlu dijaga, dan mungkin itulah wujud apresiasi industri adalah memberikan kamu tempat sebuah itu. Tapi kalau bagi aku nggak cocok untuk kayak gitu, makanya aku lebih sering bersembunyi di balik nama anonymous, asalkan nomor rekeningnya tetap sama gitu. Siapa tahu kan. Tiba-tiba berubah ya gitu ya, Iya. nggak dapat honor gua nulis ntar ya.
Berarti selama ini pembayaran via Wesel apa gimana? Enggak Misal sih. Tulis Adrian, woi, Wesel aja Wesel. Atau cek mundur. Kresek, pakai kresek. Oh, pakai kresek. Kayak jual tanah di kampung-kampung ya. Ya. Itu aja kayaknya. Kalau kalian punya rekomendasi siapa lagi anak-anak muda Sumatera yang kita undang, atau mungkin kalian aku juga banyak nih prestasi aku nih, bisa langsung komen di mana komennya ya? Di komen di bawah aja lah. Kalaupun nggak punya rekomendasi tetap aja komen, karena komen dari kalian itu bikin kita semangat. Nah, Semangat apa? Semangat temperamen gitu ya. Bikin komen tuh udah makin temperamen. iya. Jangan lupa subscribe channel Depan Monitor juga, dan ini adalah webzine ya. Jadi kalian cuma bukan mendapatkan info film aja, tapi ada info musik. Wah, banyak lah pokoknya. Dulu kita bikin gosip juga nanti ya, gosip-gosip di Pekanbaru Sosialita gitu-gitu lah. Terima kasih Bang Adri udah hadir ke Lubuk Sakat, studionya kita. Thank you teman-teman yang udah nonton. Tepuk tangan dong gila. Thank you Depan Monitor. Iya. Terima kasih juga untuk semua pihak-pihak yang telah bekerja, yang mana kita juga yang bekerja. Iya. Nggak ada ya pihak-pihak yang membantu juga. Kita doakan di episode 2 tetap begini juga biar nggak terlalu banyak yang terima kasihin. Emang ada episode selanjutnya ada? Harus Ada ya? Harus ada. Cuman nggak di sini lagi syutingnya. Mau di tengah kota katanya. Jadi bintang tamunya yang abang cuma yang repot. Yang lain nggak repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Gila, seneng kali. Produser.